Malam hari ini insyaallah kita akan mengangkat satu kisah. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kisah masa lalu, kisah di abad 1, akhir abad 1 sampai awal abad ke-9 atau akhir abad ke-9, maaf. Kisah yang panjang, kisah yang penuh dengan dinamika, kisah yang penuh dengan cerita menarik sekaligus cerita menyedihkan, kisah yang kalau kita sudah mendalami ceritanya, rasanya hari kemarin itu seperti hari ini, atau hari ini seperti hari kemarin. Kisah yang di satu sisi membuat kita bangga karena kita memiliki sejarah masa lalu, tapi kisah yang sama, kisah yang membuat kita juga sedih karena akhirnya kebanggaan itu sekarang hanya sekedar kenangan saja. Kisah yang menjadi tafsir waqi'i, tafsir realita dari ayat Al-Quran yang sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur. Kisah yang menjadi bukti nyata dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memenuhi persyaratannya, maka janjinya akan Allah berikan. Kisah yang menjadi tanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji, baik saat syaratnya dipenuhi ataupun saat syaratnya hilang. Kisah yang menceritakan tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun akan Allah beri selama syarat-syaratnya terpenuhi, dan siapapun yang tidak memenuhi syaratnya maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji, janji Allah tidak pernah diingkari, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Tugas kita sebagai manusia, tujuan kita diciptakan oleh Allah, risalatul insan, misi kita sebagai insan. Kita pernah menyinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Allah menginginkan kita menjadi seorang khalifah. Tapi menjadi seorang khalifah bukanlah perkara yang taken by granted. Menjadi seorang khalifah adalah menjadi seorang pejuang untuk mewujudkannya. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala selama syaratnya terpenuhi, maka kekuasaan itu akan diberikan kepada mereka. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang sebelum mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah mereka dalam kondisi takut berubah menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, tidak berbuat syirik kepadaku, dan barang siapa yang tetap kafir, barang siapa yang kufur sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang syarat sekaligus hasil orang-orang yang memenuhi syaratnya. Yang kedua,
Surat At-Taubah ayat ke-39. Juga janji dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang hilang syaratnya, tercabut syaratnya, maka Allah akan menggantikan kekuasaan itu digilir ke tangan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih, dan kalian akan diganti dengan kaum yang lain. Diganti apanya? Kekuasaan kalian, pengaruh kalian, hegemoni kalian akan diganti oleh orang-orang lain. Kalau kalian tidak mau mengangkat senjata saat ada musuh yang datang. Dalam surat Muhammad ayat ke-38, Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Ha antum haula, ingatlah kalian ini orang-orang yang diajak untuk berinfak di jalan Allah. Siapa yang kikir, maka dia sebenarnya bakhil kepada diri sendiri. Allah Maha Kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, pasti Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kalian. Janji yang pertama, janji akan diberikan kekuasaan. Janji yang kedua adalah janji berupa ancaman, kalian akan diganti oleh orang-orang yang lain. Kalau kalian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kisah inilah yang akan kita angkat. Kisah yang diawali dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan endingnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kekuasaan dari mereka, kemudian digilirkan oleh Allah kepada orang yang lainnya. Kisah yang akan kita angkat adalah kisah tentang sejarah peradaban Islam di tanah Andalusia. Andalusia. Hikmah sejarah peradaban Islam di tanah Andalusia. Dalam bahasa Arab ditulisnya dengan huruf yang mirip seperti orang Arab menulis nama negara kita. Hanya beda satu huruf saja. Andalusia. Kalau kita Andanusia. Hanya beda satu huruf, lam, nun. Apakah nasibnya akan sama? Karena kita cerita, bukan hanya sekedar bercerita. Kalau ingin mencari ceritanya, insya Allah referensinya ada banyak. Ada orang Prancis nulis buku, saya bacanya yang bahasa Arabnya. Judulnya Al-Islamu fil Gharbi. Islam di Barat. Al-Islamu fil Gharbi. Cerita panjang tentang sejarah perjalanan Islam di tanah Andalusia, Islam di tanah Eropa, Islam di Barat. Andalusia, Andanusia. Semoga nasibnya tidak sama, karena nasib Andalusia
Ini mengenaskan meskipun awalnya menggembirakan. Nasib Andalusia, ini saya ingin mulai dari sini dulu. Kalau di kanan kiri saya ada founding father, bapak pendiri bangsa kita. Di sebelah kanan saya ada Bung Karno, di sebelah kiri saya ada Bung Hatta. Kemudian kita mengajukan pertanyaan kepada beliau berdua. Bung Karno, Bung Hatta, boleh kami bertanya? Silahkan. Menurut Anda berdua, kenapa Indonesia ini bisa merdeka dari tangan para penjajah? Kenapa bangsa Indonesia dengan latar belakang yang bermacam-macam sukunya, dengan berbagai macam warna kulit dan bahasanya, kemudian bisa bersatu di bawah nama Indonesia? Padahal sebelumnya ada kerajaan Majapahit, Singosari, kerajaan ini, Kutai Kartanegara, dan seterusnya. Kenapa pulau-pulau yang jumlahnya 17.000 sekian bisa bersatu di bawah satu nama yang sama, Andalusia, Indonesia? Bisa bersama bahu-membahu mengangkat dirinya di atas penjajahan. Apa rahasianya? Kira-kira apa jawaban beliau berdua? Kalau saya punya keyakinan, beliau berdua akan menjawab dengan jawaban yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bahwa kita bisa merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada pengakuan yang diabadikan di dalam pembukaan kita dari sejak tahun 1945 sampai hari ini masih belum terhapus, bahwa kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard, bahwa peranan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah peranan yang paling utama dalam kekuasaan yang berdiri di atas tanah yang bernama Indonesia. Tapi ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ayat-ayat yang tadi kita baca itu muncul di dalam tubuh kita, muncul di dalam tubuh umat Islam di Indonesia. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Islam menjadi faktor perekat yang sangat luar biasa untuk tanah yang bernama Indonesia ini. Saya mau nanya, tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Memang ada banyak versi. Ada yang menyebutkan sejak zaman sahabat. Ada juga yang menyebutkan saat pedagang Gujarat India datang. Ala kulli hal, Islam masuk ke Indonesia sudah cukup lama. Yang jadi pertanyaan, akankah Islam keluar dari Indonesia? Kalau sekarang alhamdulillah kita sholat masih bisa, kita ngaji masih bisa, kita kumpul masih bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, akankah nasib Andalusia seperti Andalusia, yang saat ini kalau ada orang datang ke Andalusia, kabarnya, karena saya juga belum pernah ke sana, saya baru membaca saja, seremonial keislaman itu akan dianggap aneh oleh orang-orang sana. Padahal Andalusia ini sudah mengenal Islam dari sejak tahun 92 Hijriyah, dan Islam bertahan di sana selama 805 tahun.
Islam di Andalusia selama 8 abad, masuk di tahun 92 Hijriah, dan keluar di bumi hanguskan, dicabut dari akar-akarnya, akar sejarah Islamnya dihapuskan di tahun 897 Hijriah, 8 abad. Saya mau bertanya, kalau Islam masuk ke Indonesia abad keberapa Masehi? Sebutlah, misalkan ada yang mengatakan abad ke berapa? 7. Ada yang mengatakan abad ke 13, 11, 13. Sudah berapa abad berarti Islam di Indonesia? Kalau dari abad ke-7 berarti sudah, sekarang abad berapa? 21. 7 ke 21, 14 abad. Masya Allah, 14 abad. Kalau ada yang menyebutkan abad ke-13 berarti kita sudah 7 abad, tinggal seabad deh. Kalau nasibnya sama seperti Andalusia. Alhamdulillah, sejauh ini Andalusia tidak bernasib seperti Andalusia. Alhamdulillah, sejauh ini di belahan bumi yang sudah pernah dimasuki oleh Islam, kita belum menemukan Islam itu terusir dari tanah tersebut. Islam masuk ke awalnya Islam. Ini kita melihat peta penyebaran Islam. Awalnya dari Mekah. Kemudian hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian Fathu Mekah, Mekah masuk Islam. Memang awalnya Mekah hampir saja kota Mekah murtad, keluar dari agama Islam. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengirim sosok yang bernama Suhail bin Amr yang menguatkan keimanan orang-orang Mekah. Kata Suhail bin Amr, lisannya Suhail bin Amr itu fasih. Kata Suhail bin Amr, ya ahla Makkah, wahai orang Mekah, jangan sampai kalian menjadi orang yang paling terakhir masuk Islam dan kalian menjadi orang yang paling pertama keluar dari Islam. Karena mulianya Islam adalah kemuliaan kalian, hinanya Islam adalah kehinaan bagi kalian. Akhirnya orang Mekah itu mereka bertahan. Di saat yang sama banyak orang-orang Jazirah Arab yang kemudian murtad. Tapi tidak lama, karena gerakan pemurtadan atau gerakan orang-orang yang murtad itu berhasil dicegah oleh Abu Bakar As-Siddiq saat beliau memimpin sebagai seorang khalifah dalam jangka waktu hanya 2 tahun saja. Sehingga dakwah Rasulullah dari Madinah yang tadinya menyebar di Jazirah Arab itu tidak kembali ke zaman jahiliyah. Kemudian di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, di zaman Ali bin Abi Thalib pindah ke utara. Ibu kota peradaban umat Islam dipindah dari Madinah, dipindah ke utara, dipindah ke Syam. Geser ke Syam. Dari Syam kemudian nanti geser ke Irak dan seterusnya. Sejauh ini negara-negara atau wilayah-wilayah yang sudah dimasuki oleh Islam sampai hari ini alhamdulillah masih kental dengan nuansa Islaminya, kecuali satu, Andalusia. Itulah yang membuat kita khawatir, jangan sampai Islam sudah lama masuk ke Andalusia kemudian nasibnya sama, tercabut Islam dari Andalusia seperti Andalusia. Meskipun sampai sejauh ini alhamdulillah Allah masih memberikan rahmatnya untuk kita, Islam masih menjadi yang mayoritas di Andalusia. Mudah-mudahan masih tetap sama ke depannya, insyaallah. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa di Andalusia Islam masuk tapi kemudian akar sejarahnya sampai tercabut, padahal sudah bertahan berapa lama? 8 abad. Apa yang menjadi kisahnya, apa yang menjadi ceritanya, apa yang menjadi hikmahnya, dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya, inilah mungkin yang insya Allah akan kita angkat, akan kita bahas dalam hikmah sejarah peradaban Andalusia. Hadirin rahimakumullah, kisah tentang Andalusia ini adalah kisah yang panjang. Kita nggak akan bisa selesai dalam satu malam. Cerita 8 abad
kemudian kita ringkas dalam 1 jam. Jadi seperti bahasan sebelumnya, insya Allah bahasan kita akan berseri. Kita akan mulai dari cerita. Kita tidak akan langsung ke Andalusianya, tapi kita akan cerita. Kita nggak akan cerita dari Mekah. Kalau dari Mekah berarti zaman Rasulullah. Kita nggak akan cerita di Madinah, berarti zaman Khulafaur Rasyidin. Kita akan mulai cerita setelah Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari zamannya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Karena kalau kita ceritakan panjang. Kok bisa sih Andalusia ini bisa terbuka? Oh, karena Andalusia itu bisa merdeka, Andalusia bisa masuk Islamnya karena umat Islam itu menaklukkan, umat Islam itu kemudian menyebarkan Islam ke wilayah Maroko, Maghrib. Ini supaya lebih mudah, petanya peta zaman sekarang saja, lebih mudah difahami insyaallah sekarang. Andalusia, Spanyol. Sementara Saudi Arabia di sini, Madinah di sini, Makkah di sini. Bayangkan oleh kita, dari kota Madinah Islam muncul dari kota Mekah, kemudian pindah ke Madinah, bisa sampai kemudian ke Spanyol. Bahkan bukan sampai ke Spanyol, ini kalau petanya diperbesar sampai ke sini, terus sampai ke Indonesia. Bahwa menyebarnya Islam ke Andalusia ini bukan kisah satu malam, bukan kisah satu orang, bukan kisah mimpi membalikan telapak tangan seperti yang tadi kita lihat. Ini kisah yang dimulai dari tahun 92 Hijriyah. 92 Hijriyah itu dihitungnya sejak umat Islam masuk ke tanah Eropa, masuk ke tanah Andalusia. Terus apa yang terjadi sebelum 92 Hijriah? Nah, inilah 92 Hijriah, perjalanan kaum muslimin sebelum Andalusia. 92 Hijriah, ini semuanya sebelum 92 Hijriah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah peradaban Andalusia? Hadirin rahimakumullah, bahwa yang namanya peradaban Islam ini bukan kisah satu malam, tapi kisah akumulasi dari keberhasilan dan prestasi orang-orang sebelum kita. Tidak ada Andalusia kalau tidak ada umat Islam di Maroko. Tidak ada Andalusia kalau tidak ada umat Islam di Aljazair. Tidak ada yang namanya umat Islam di Andalusia kalau tidak ada umat Islam di Tunisia. Tidak ada Andalusia kalau tidak ada umat Islam di Libya. Nggak ada Andalusia kalau nggak ada umat Islam di Mesir. Tidak ada Andalusia kalau tidak ada umat Islam di Syam. Tidak ada Andalusia kalau tidak ada umat Islam di Madinah, kalau tidak ada umat Islam di Mekah. Sehingga pekerjaan kita sebagai seorang khalifah di muka bumi, pekerjaan kita sebagai manusia yang diminta oleh Allah untuk membangun peradaban, seperti yang pernah kita singgung di tema sebelumnya, ini adalah pekerjaan yang sambung menyambung menjadi satu. Bukan cuma pekerjaan satu generasi, tapi pekerjaan generasi sebelumnya untuk diestafetkan ke generasi berikutnya. Dosa besar adalah orang-orang yang memutus kerja orang sebelumnya sehingga tidak nyambung ke orang berikutnya. Dosa besar kalau misalkan orang tua kita beriman, kemudian anak cucu kita tidak beriman. Dosa besar kalau peradaban masa lalu, peradaban nenek moyang kita atau kakek kita, kemudian tidak dirasakan oleh cucu cicit kita. Salahnya pasti di kita. Salahnya pasti di kita. Dosa besar kalau kita tidak bisa menjadi penyalur kebaikan dari orang sebelum kita ke orang setelah kita. Dosa besar kalau kita tidak menjadi tongkat atau bagian dari estafeta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 92 Hijriah sampai 897 Hijriah ini adalah akumulasi dari sejak zaman Rasulullah, kemudian ke zaman para sahabat, kemudian ke zaman tabi'in, zaman tabi'in terus gantian sampai akhirnya ke kita. Rasanya pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang
perjalanan sejarah umat Islam. Pernah kita singgung, hanya sekedar mengingatkan kembali. Azan? Azan? Oh, 19.18. Oke, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Kita akan membahas tentang analisis sejarah perjalanan umat Islam dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai mudah-mudahan kita di posisi kebangkitan, insyaallah. Setelah sholat Isya kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengangkat satu di antara contoh peradaban, bukan di zaman Rasulullah, bukan di zaman sahabat, tapi yang lebih dekat ke kita. Peradaban Andalusia ini peradaban yang unik. Kita akan melihat bagaimana satu peradaban muncul, kemudian jaya, kemudian hilang, kemudian sirna. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang khalifah, tugasnya dua. Yang pertama memakmurkan, yang kedua memelihara. Bisa memakmurkan, tidak bisa memelihara, hancur. Bisa memelihara tapi tidak bisa memakmurkan, membangun, juga akan maju-maju. Adaban, bukan di zaman Rasulullah, bukan di zaman sahabat, tapi yang lebih dekat ke kita. Peradaban Andalusia ini peradaban yang unik. Kita akan melihat bagaimana satu peradaban muncul, kemudian jaya, kemudian hilang, kemudian sirna. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang khalifah, tugasnya dua. Yang pertama memakmurkan, yang kedua memelihara. Bisa memakmurkan, tidak bisa memelihara, hancur. Bisa memelihara tapi tidak bisa memakmurkan, membangun, juga nggak akan maju-maju. Kita akan mengangkat satu di antara contoh peradaban, bukan di zaman Rasulullah, bukan di zaman sahabat, tapi yang lebih dekat ke kita. Peradaban Andalusia ini peradaban yang unik. Kita akan melihat bagaimana satu peradaban muncul, kemudian jaya, kemudian hilang, kemudian sirna. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang khalifah, tugasnya dua. Yang pertama memakmurkan, yang kedua memelihara. Bisa memakmurkan, tidak bisa memelihara, hancur. Kita akan mengangkat satu di antara contoh peradaban, bukan di zaman Rasulullah, bukan di zaman sahabat, tapi yang lebih dekat ke kita. Peradaban Andalusia ini peradaban yang unik. Kita akan melihat bagaimana satu peradaban muncul, kemudian jaya, kemudian hilang, kemudian sirna. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang khalifah, tugasnya dua. Yang pertama memakmurkan, yang kedua memelihara. Bisa memakmurkan, tidak bisa memelihara, hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa mengunjungi dan nampak tilas sejarah-sejarah Islam di negeri manapun. Kalau yang belum umroh, mudah-mudahan bisa melihat nampak tilas sejarah umat Islam di Jazirah Arab. Kalau yang belum ke Masjidil Aqsa, mudah-mudahan dimudahkan untuk sholat di Masjidil Aqsa, melihat jejak sejarah umat Islam di sana. Kalau kita ikut perintah Allah, insya Allah apa yang kita lakukan dinilai ibadah dan berpahala. Mungkin judulnya traveling, mungkin judulnya wisata, tapi kalau niatnya menjalankan perintah Allah, qul siru fil ardi, maka katakanlah berjalanlah kalian di muka bumi. Perginya kita misalkan ke Andalusia, ke Spanyol, perginya kita kemudian ke Turki, perginya kita kemudian ke Jazirah Arab dengan niat qul siru fil ardi fanzuru, jalanlah di muka bumi, kemudian perhatikan apa saja yang sudah Allah ciptakan, mudah-mudahan jadi ibadah. Jadi tidak ada salahnya kalau kita kemudian punya cita-cita keliling dunia, kumpulkan uang kemudian keliling dunia, syukur-syukur bisa bareng dengan pasangannya. Kalau tidak ya sendiri saja dulu, melihat situs-situs bersejarah umat Islam di masa lalu. Dan bangunan yang ada di depan kita semua, atau gambar bangunan yang ada di depan kita semua, ini namanya Al-Hamra. Kalau lidah orang barat mungkin nyebutnya El-Hamra, bahasa Arabnya Al-Hamra, dari kata ahmar, artinya merah. Kalau muzakkar ahmar, kalau muannats hamra. Disebut hamra karena dari kejauhan bangunannya berwarna merah. Dan ini bangunan terakhir markas kaum muslimin, bangunan terakhir yang ditinggalkan oleh penguasa kaum muslimin terakhir di tahun 897 Hijriah. Ini bangunan terakhir yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, bangunan yang ditinggalkan oleh sosok yang bernama Abu Abdillah Muhammad As-Saghir. InsyaAllah akan kita ceritakan di sesi terakhir, sesi ketika kaum muslimin terusir dari tanah Andalusia setelah tinggal di sana selama 8 abad berturut-turut. Mudah-mudahan tidak ada lagi sosok Abu Abdillah Muhammad As-Saghir di Indonesia. Muhammad As-Saghir. Saat Abu Abdillah Muhammad As-Saghir, pemimpin terakhir kaum muslimin di Andalusia, keluar, terusir dari Andalusia, nangis. Ibunya mencela Abu Abdillah Muhammad As-Saghir, ibki bukaan nisa, nangislah engkau seperti perempuan sedang menangis, karena engkau tidak seperti laki-laki yang sepantasnya mempertahankan kekuasaan dan kerajaan kaum muslimin. Nangis saja sudah, nangis. Ibunya saja sudah mencelaknya, ibunya saja sudah tidak mendukungnya, karena Abu Abdillah Muhammad As-Saghir tidak bisa mempertahankan kekuasaan kaum muslimin. Dan di tempat inilah, di tempat berdirinya Abu Abdillah Muhammad As-Saghir, ada satu tugu, Suspiro del Moro, diterjemahkan tangisannya orang-orang Moron, tangisannya orang-orang Arab. Karena di bukit ini Abu Abdillah Muhammad As-Saghir menatap bangunan El-Hamra sebelum akhirnya terusir dan pergi. Dibangun tugu Suspiro del Moro, tangisannya orang-orang Arab. Hadirin rahimakumullah, kita kembali ke sini. 92 Hijriah sampai 897 Hijriah.
membangun peradaban Islam bukan sehari dua hari, bukan pekerjaan singkat, tapi pekerjaan bertahun-tahun. Kita di abad 21. Rasulullah lahir di abad keberapa? Masehinya. Rasulullah di abad ke-6. Kita di abad ke-21. Berarti sudah berapa abad perjalanan Islam dari Rasulullah sampai sekarang? 6 sampai 21. Sudah 15 abad. Sudah 15 abad umurnya umat Islam. Umurnya umat Islam. Akan bertahan berapa lama kira-kira umurnya umat Islam? Di antara sebab yang menentukannya adalah saya dan kita semua. Apa kita yang akan jadi sebab umur peradaban umat Islam ini berhenti, atau kita yang akan menjadi sebab umur peradaban Islam ini semakin menyebar di mana-mana dengan janji Rasulullah tentunya, dan dengan harapan kita atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan keinginan luhur. Semuanya tidak lepas dari rahmat Allah, tapi faktor yang kedua, kita juga punya keinginan yang luhur. Bagaimana supaya Islam itu bisa tegak? Bagaimana supaya Islam itu menjadi tinggi? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. 92 Hijriah sampai 897 Hijriah. 8 abad adalah masa yang naik turun, naik turun, naik turun. Bukan linear dari bawah naik terus ke atas, tidak. Kadang naik 40 tahun kemudian jatuh. Naik lagi kemudian jatuh lagi. Naik lagi kemudian jatuh lagi. Ada tokoh-tokoh yang menyebabkan jatuh, ada tokoh-tokoh yang membangkitkan lagi. Ada orang-orang yang merusak, ada orang-orang yang membangun lagi. Jadi 8 abad itu tidak, perjalanannya tidak naik terus ke atas. Memang ada masa puncaknya, tapi perjalanan menuju puncak itu naik turun, naik turun. Mirip seperti perjalanan iman. Yazid yankus, Yazid yankus, Yazid yankus. Hanya memang sebelum sampai ke titik klimaks, Yazidnya itu lebih banyak daripada yankusnya. Yazid yankus, Yazid yankus. Dan seperti itulah mestinya iman saya dan iman kita juga. Naiknya harus lebih sering daripada turunnya, karena cara bacanya pun sudah berbeda. Yazidu wa yanqusu. Panjangan mana? Yazidu wa yanqusu. Mirip seperti, kalau ini anekdot saja, bukan sesungguhnya. Kenapa sih katanya kalau di kita teh sholat subuhnya suka sedikit, kalau di Timur Tengah teh sholat subuhnya suka banyak? Anekdot saja. Konon katanya karena beda aja azannya. Kalau di kita mah lebih panjang naumnya, kalau di sana lebih panjang sholatnya. Tapi ini bukan hadis, hanya sekedar anekdot saja. Kalau di kita makan as-salatu khairum minan naum. Salatnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Kalau di sana salatu khairum minan naum. Naum apa dah? Ala kulli hal yazidu wa yanqus. Naik turun, nambah berkurang. Dibacanya bukan al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu wa yanqus. Ada turunnya, tapi turunnya tidak sebanyak naiknya. Tapi kalau sudah di titik puncak, lebih banyak turunnya daripada naiknya. Tadi kita ingin memperlihatkan tentang analisis sejarah umat Islam dari masa ke masa sampai hari ini, apa yang sedang terjadi. Kalau sebelumnya kita menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada nubuwah, ada khilafah, ada dinasti Umayyah, ada mulkan Adhan, mulkan Jabarian, dan seterusnya. Atau dengan bahasa yang lain, perjalanan sejarah umat Islam ini akan seperti kurva berikut. Dimulai dari dakwah universal di zaman Rasulullah, Risalatun Nabiyil Amin. Kemudian Daulatul Islamiyatil Ula, dengan tegaknya kota Madinah menjadi sebuah entitas yang baru, menjadi sebuah negara kedaulatan yang baru. Kemudian setelah puncak
Awamilut tahallul fi kayanid daulatil islamiyah, terurainya eksistensi, sama seperti di Andalusia yang akan kita ceritakan seperti ini. Setelah terurainya eksistensi, ada awamilut tahallul, sudah mulai lepas satu persatu. Yang berikutnya adalah sira' siasi, gesekan-gesekan politik, pergulatan politik antara umat Islam, sesama umat Islam. Ini yang terjadi di zaman para Mamalik atau dinasti, insya Allah akan kita ceritakan. Setelah terjadi pergulatan politik, imbasnya ke sira' ijtimai, pergulatan sosial, gesekan sosial di masyarakat, dan akhirnya turun. Akhirnya yang kita alami sekarang, tughyanul madati ala biladil Islam, negara muslim yang dilanda oleh gelombang materialisme. Jauh dari kata percaya kepada dengan yang gaib, sementara ciri orang yang bertakwa itu mereka percaya kepada yang gaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa? Sifat yang pertamanya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Sementara kalau sudah mulai terlalu kental dengan nuansa materialismenya, maka sudah mulai hilang ketakwaannya, sedikit demi sedikit mulai hilang. Dan insya Allah setelah itu akan lahir lagi kebangkitan. Insya Allah di pertengahan barangkali kita akan membahas masa-masa ini, faktor-faktor yang menjadi sebab penghancurnya Andalusia. Dan ini berlaku umum karena ayat Al-Qur'annya berlaku umum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insya Allah akan kita bahas satu persatu karena kita sedang memulai. Jadi kita tidak akan langsung cerita ke Andalusianya, kita akan cerita perjalanan menuju Andalusia. Siapa sih yang memiliki peran sehingga umat Islam itu bisa masuk ke Andalusia? Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, ini ayat yang tadi kita bahas di awal, surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Janji Allah, faidah Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan 3 hal. La yastakhlifannahum wa la yumakkinanna lahum wa la yubaddilannahum. La yastakhlifannahum, istikhlaf artinya siapa yang menjadi penguasa sekarang, kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh, mereka yang akan menggantikan. Kemudian setelah menjadi penguasa, bukan sekedar berkuasa, karena ada orang yang berkuasa baru juga setahun 2 tahun kemudian sudah lengser. Istikhlaf itu menjadi pengganti. Ada generasi pengganti, ada generasi penerus. Apa bedanya? Tergantung cara pandang kita terhadap kondisi yang ada sekarang. Kalau yang ada sekarang pengen kita ganti, ya mengganti. Kalau ingin meneruskan berarti generasi pelanjut. Tinggal kita memilih mau menjadi generasi penerus atau generasi pengganti. Nah, tergantung cara pandang kita terhadap kondisi saat ini. Yang pertama menjadi generasi pelanjut, yang kedua menjadi generasi pengganti. Silahkan pilih. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum. Mereka akan mengganti. Yang kedua, ada yang mengganti tapi tidak abadi, tidak awet, baru setahun 2 tahun lengser. Maka yang kedua, at-tamkin, wala yumakkinanna lahum, tamkin, awet. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, yang tadinya takut sekarang jadi penuh dengan rasa aman, dengan iman dan amal saleh. Kita akan cerita tentang, sebentar, belum kesini. Nah, perjalanan sejarah tanah Andalusia dari masa ke masa. Siapa saja yang menguasai tanah Andalusia dari masa ke masa sampai akhirnya sekarang menjadi Espanya atau Spanyol. Ada yang unik kalau kita melihat logo pesawatnya Spanyol, tertulis Iberia. Spanyol, Iberia. Karena memang sejak dulu wilayah ini atau Shibhi Jazirah
anak benua ini, kalau kita lihat, ini wilayah Andalusia seperti anak benua dari benua Eropa. Wilayah ini pada masa lalu disebutnya Iberia, Shibh Jazirah Iberia, sehingga sampai sekarang Spania itu dengan logonya yang sama atau dengan nama yang sama, Iberia. Dulu Iberia dikuasai oleh Romawi, jauh sebelum umat Islam datang, dikuasai oleh bangsa Romawi. Kekuasaan yang terbentang bangsa Romawi, peradaban yang diawadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bisa dibayangkan oleh kita. Dari sini Romawi berkuasa, bahkan bukan hanya di sini, sampai ke wilayah utara Afrika, sampai ke wilayah Syam. Syam saat itu dikuasai oleh Romawi. Kemudian Turki juga dikuasai oleh Romawi. Peradaban yang sangat besar, saking besarnya peradaban ini akan terus ada sampai akhir zaman. Mungkin kita sudah pernah mendapatkan materi tentang Malhamah Kubro atau Armageddon, perang akhir zaman antara kaum muslimin dengan Romawi. Bakatku jauh. Jauh sebelum Rasulullah lahir, Romawi sudah ada. Jauh sebelum Nabi Isa lahir, Romawi sudah ada. Dan Romawi akan ada sampai nanti akhir zaman, saat umat Islam bertarung dengan orang-orang Romawi. Kalau Persia sekarang nggak ada. Di zaman Rasulullah ada, sebelum Rasulullah ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Sejak zaman Umar bin Khattab hancur. Tapi Romawi sebelum zaman Nabi Isa sudah ada, lahir Nabi Isa masih ada, lahir Rasulullah tetap ada. Kemudian ada wilayah yang dikuasai oleh umat Islam dari Romawi, tapi keberadaan entitasnya itu masih tetap ada, bahkan akan terjadi perang antara umat Islam dengan Romawi di akhir zaman. Pantaslah kalau Allah mengabadikan peradaban Romawi di dalam Al-Quran menjadi nama surat Romawi. Nah, surat Ar-Rum, bahasa Arabnya Ar-Rum, terjemahan bahasa Indonesianya Romawi. Surat sapi betina, bahasa Arabnya Baqarah. Surat wanita, bahasa Arabnya An-Nisa. Surat wanita yang curhat. Ada surat wanita curhat. Ada yang tahu? Al-Mujadilah, surat wanita yang curhat, dan seterusnya. Surat orang yang tertunduk, orang yang berlutut, Jathiyah, dan seterusnya. Memang lebih enak pakai bahasa Arabnya, lebih gampang dihafalkan. Romawi, peradaban yang sangat besar. Sebelum umat Islam mereka menguasai jazirah atau pulau, anak pulau Iberia, Andalusia, dikuasai oleh Romawi. Kemudian dikuasai oleh bangsa Vandals. Kalau dilihat petanya, Vandals ini dari Jerman bagian timur, East Jerman bagian timur. Dari kata Vandals inilah kemudian muncul kalimat Andalus. Jadi nama yang tidak berubah meskipun kaum muslimin itu sudah datang di sana. Beda dengan Yathrib misalkan yang dirubah dengan kalimat Madinah, namanya jadi Madinah. Beda dengan kalau kita dulu apa namanya, Nusantara ya. Kemudian berubah menjadi Indonesia, Singosari, Majapahit dan seterusnya, berubah menjadi Indonesia. Tapi umat Islam saat mereka datang, karena sebelumnya yang menguasai bangsa Vandals dari Jerman Timur, kemudian datang bangsa Ghut. Kalau di referensi Arab saya menemukannya ditulis dengan kalimat Qaf waw ta, Qut. Tapi kalau saya bandingkan dengan referensi bahasa Inggrisnya, tulisannya Gotik, tapi bukan dangdut naon tetap. Bukan itu. Ini apa? Itulah Gotik, Ghut bahasa Arabnya. Dan inilah bangsa yang saat itu sebelum umat Islam masuk, inilah bangsa yang saat umat Islam datang untuk menaklukkan Andalusia, merekalah yang saat itu sedang berkuasa di tanah Andalusia. Jadi pertempuran antara Fatih pertama, penakluk pertama umat Islam, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, Uqbah bin Nafi', itu pertempuran dengan orang-orang Gotik. Jadi jangan bangga dengan kalimat Gotik karena ini musuh Islam dulunya. Jangan bangga dengan kalimat vandalisme.
Sekarang kita seringkali menggunakan istilah vandalisme, merusak sesuatu, vandals, dan seterusnya. Setelah khilafah Islamiyah, umat Islam kemudian menguasai Iberia, Andalusia, barulah kita kenal dengan nama Hispania. Sejak zaman Ratu Isabella terakhir dan Raja Ferdinand. Insyaallah kita akan cerita. Ratu Isabella, Raja Ferdinand kemudian mengusir Abu Abdillah Muhammad As-Soghir. Kemudian sekarang kita bangga dengan nyanyian baheula sih, memang sekarang mah sudah tidak ada lagi Isabella. Padahal eta teh yang mengusir umat Islam dulu dari tanah Andalusia, yang membunuh umat Islam dulu di tanah Andalusia, yang mengusir umat Islam dulu dari tanah Andalusia. Kita akan cerita tentang penakluk atau tokoh-tokoh yang menjadi penakluk pertama dalam sejarah penaklukan Andalusia. Kita tetap kembali ke sini. Kita akan mulai sekali lagi. Tadi kita sampaikan sebelum sholat Isya, kita nggak akan mulai dari Mekah, kita nggak akan mulai dari Madinah, kita nggak akan mulai dari Syam. Kita akan langsung mulai dari Afrika Utara. Kenapa dari Afrika Utara? Bapak Ibu rahimakumullah, teman-teman yang saya banggakan, karena Andalusia ini kalau saya menilai, Andalusia ini banyak sekali kesamaannya dengan Andanusia. Kenapa? Kita akan lihat nanti setelah Andalusia dikuasai oleh kaum muslimin, setidaknya ada 7 kebangsaan, 7 suku yang berbeda. Kalau kita kan ada banyak, di sana ada 7 lah kurang lebih. Yang pertama orang Arab yang datang dari Jazirah Arab. Yang kedua Muslim dari Afrika Utara, atau dikenal dengan suku Barbar Amazigh. Yang ketiga Muslim dari orang-orang Andalusia, Muslim dari pribumi yang kemudian mereka berganti agama. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan antara bapaknya itu orang Arab, bapaknya itu Muslim dari Arab atau dari Barbar, ibunya itu orang Andalusia, kawin campur, atau dalam istilah sebutannya musta'rib atau turunan Arab, campuran antara Arab dan Eropa, musta'rib. Ada juga orang-orang yang datang dari Yaman sebagai pedagang. Juga ada non muslimnya, kafirnya di sana. Yahudi ada di sana. Kristennya ada di sana. Campuran yang luar biasa, gabungan dari beberapa peradaban yang tinggal di Andalusia tapi di bawah kendali umat Islam. Berbeda dengan Jazirah Arab yang penduduknya itu homogen. Berbeda dengan Syam yang penduduknya juga homogen. Berbeda dengan Irak yang campuran antara Arab dan Persia. Hanya 2, Arab, Persia. Tapi kalau Andalusia itu setidaknya 3. Karena kita lihat sekali lagi, kita balik lagi ke peta ini. Pertama, para penakluk yang datang dari Jazirah Arab. Penakluk yang datang dari Jazirah Arab, mereka kemudian menaklukkan Afrika Utara, sehingga orang Arab bercampur dengan peradaban Afrika Utara. 2 peradaban ini kemudian mereka bersatu, mereka menaklukkan Andalusia, sehingga campurannya makin banyak. Campurannya makin banyak. Dan kalau kita mungkin di sini ada yang lebih paham, warnanya makin banyak, itu makin enak kelihatannya. Kalau cuman hitam, putih, paling jadi naon, abu-abu menurutnya. Merah, kuning, jadinya oranye. Tapi kalau sudah 3, merah, kuning, biru. Nah, merah dengan kuning, oranye. Merah dengan biru, hijau. Nah, biru dengan koneng, hijau. Ungu. Nanti dicampur lagi ungu dengan oranye. Kemudian dicampur lagi oranye dengan hijau. Jadi macam-macam. Warna-warninya jauh lebih indah. Dan itulah sihir peradaban, dalam tanda kutip, sihir peradaban yang ada di Andalusia. Berbeda orang Arab yang di Andalusia dengan orang Arab yang ada di Jazirah. Berbeda orang Barbar, orang Afrika Utara yang ada di Afrika Utara dengan Afrika Utara yang tinggal di Andalusia. Apa perbedaannya? Mereka jauh lebih open. Mereka jauh lebih terbiasa dengan perbedaan.
Mereka jauh lebih terbiasa dengan heterogen, masyarakat yang heterogen. Mereka jauh lebih terbiasa dengan ini saya sebagai pendatang. Saya pendatang tapi saya pemimpin. Pribuminya itu beda agama. Pribuminya juga ada yang muslim, tapi saya sebagai pendatang, saya sebagai pemimpin. Ini hal yang luar biasa. Sihir peradaban Andalusia yang luar biasa. Andalusia adalah gabungan peradaban. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa kita berangkat dari surat Al-Hujurat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'ub wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan ini kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Apa maknanya ayat ini? Bapak Ibu rahimakumullah, teman-teman yang saya banggakan, makin beragam latar belakang sebuah peradaban, kalau dia bisa dikendalikan maka akan makin maju. Maka akan makin maju. Tapi kemajuan satu peradaban yang homogen itu tidak akan seindah peradaban yang heterogen. Contoh, kenapa kota Madinah saat itu di zaman Rasulullah itu menonjol? Karena kota Madinah berbeda dengan jazirah-jazirah Arab yang lain, wilayah yang lain. Kalau di wilayah yang lain, yang berkuasa, yang memimpin itu hanya kepala kabilahnya saja. Di luar kabilahnya nggak bisa ikut serta, nggak bisa ikut partisipasi. Tapi di Madinah ada Bilal, orang Habasyah. Ada Salman, orang Persia. Ada Abu Dzar, mantan perampok, mantan maling, mantan begal. Ada Mu'adz bin Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman. Kumpul semuanya di kota Madinah, kemudian dikelola oleh Rasulullah, digabungkan oleh Rasulullah. Ada Umar bin Khattab dengan karakternya, ada Abu Bakar dengan kelembutannya, ada Utsman bin Affan dengan sifat pemalunya, digabungkan oleh Rasulullah dengan latar belakang yang berbeda. Maka Madinah saat itu menjadi pusat peradaban di Jazirah Arab. Dan saya punya keyakinan Indonesia yang beragam latar belakangnya, sukunya, bahasanya, agamanya, kalau ini bisa dikonsolidasikan, kalau ini bisa dirangkai, kalau ini bisa diukir, kalau ini bisa ditata dengan sebaik-baiknya, diikat dengan Islam, diikat dengan ajaran Islam atau Islam yang mengikat mereka semua, pasti akan menjadi sihir yang sangat indah, pasti akan menjadi gambaran yang sangat indah. Karena beragam tapi bisa bersatu, bisa rukun. Dulu itu ada di Andalusia, mudah-mudahan juga bisa hadir di Andalusia. Ada Jawanya, ada Sundanya, ada Bataknya, ada macam-macam lah. Tapi luar biasa bisa bersatu. Sementara kalau di Jazirah Arab homogen, Arab saja. Ala kulli hal, kenapa Andalusia ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu sehingga menjadi pemimpin peradaban kaum muslimin? Karena tadi gabungan antara bangsa Eropa, bangsa Arab dan bangsa Afrika, khususnya Afrika Utara. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita akan membahas sosok yang pertama, sosok yang menjadi pahlawan pembebas Afrika Utara. Sosok inilah yang kemudian menjadi pembuka jalan kaum muslimin sebelum mereka sampai ke Andalusia. Tokoh yang bernama Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi', keponakan dari Amr bin As. Siapa Amr bin As? Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil menaklukkan Mesir. Amr bin As diutus dan akhirnya menaklukkan Mesir, menjadi wali, menjadi gubernur Mesir.
Uqbah bin Nafi masih ada hubungan saudara, keponakan dari Amr bin As. Nah, ini kadang Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan itu ada sebab-sebabnya. Kenapa Uqbah bin Nafi yang menjadi pahlawan pembebas Afrika Utara dianalisa, di antara sebabnya karena masih ada hubungan saudara dengan Amr bin As. Terus kenapa dengan Amr bin As? Amr bin As itu penakluk Mesir. Terus apa hubungannya? Uqbah bin Nafi itu selalu diajak oleh Amr bin As dalam ekspedisi militernya, sehingga begini kondisi Afrika Utara. Uqbah bin Nafi lahir di Mekah. Lahir tahun 1 Hijriyah. Sehingga ini kadang disebut sahabat, meskipun saat Uqbah bin Nafi berjumpa dengan Rasulullah umurnya masih belia. Saat Uqbah bin Nafi meninggal, saat Rasulullah meninggal, berapa umurnya Uqbah bin Nafi? Lahir tahun 1 Hijriyah. Rasulullah meninggal tahun berapa Hijriyah? Atau Rasulullah dakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah meninggal. Uqbah bin Nafi lahir tahun 1 Hijriyah. Berarti saat Rasulullah meninggal, berapa umurnya Uqbah bin Nafi? 10 tahun. 10 atau 11 tahun. Laki-laki umur balik berapa tahun? Nah, balik ya, bukan akil. Kalau balik lebih ke fisik, kalau akil lebih ke kedewasaan mental. Syukur-syukur saat akil sudah balik, saat balik itu sudah akil. Yang sering terjadi sudah balik, tak akil-akil. Bahasa Indonesianya apa? Kokolot begong. Makin kolot tapi beki. Sudah balik tapi belum akil. Yang ideal akil walaupun belum balik. Nah, kenapa ada yang menggolongkan Uqbah bin Nafi itu ke tabi'in meskipun pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi ada yang menyebutnya tabi'in. Kenapa? Karena saat berjumpa dengan Rasulullahnya masih anak-anak. Masih anak-anak, belum usia balik. Saat Rasulullah meninggal umurnya baru 10 atau 11 tahun. Sebutlah misalkan sahabat junior, okelah sahabat junior. Sebutlah tabi'in, tabi'in senior. Yang jelas pernah berjumpa dengan Rasulullah dan pernah mimpi. Kisah mimpi. Uqbah bin Nafi mimpi. Uqbah bin Nafi Rasulullah bermimpi, Rasulullah bermimpi, dalam mimpinya Rasulullah melihat Uqbah bin Nafi itu membawa korma ke Rasulullah. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa arti mimpi itu?" Kata Rasulullah, "Itu artinya Uqbah bin Nafi akan memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada umat Islam." Rasulullah disuguhkan korma, artinya Rasulullah, umat Islam akan diberikan hadiah yang berharga oleh Uqbah bin Nafi. Mimpi ini terngiang-ngiang di kepala Uqbah bin Nafi. Saya, kata Rasulullah, akan memberikan penghargaan atau sesuatu yang berharga pada umat Islam. Terus ada di kepalanya seperti itu. Di umur 21 tahun, Uqbah bin Nafi diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Jadi saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Amr bin As itu diperintahkan untuk menaklukkan Mesir. Umar bin Khattab kemudian menulis surat kepada Amr bin As, "Wal syabab", angkat para pemuda untuk punya peran serta dalam kepemimpinan jihad umat Islam. Akhirnya Uqbah bin Nafi mencari siapa orang yang paling istimewa. Ternyata yang dipilih adalah saudaranya. Uqbah bin Nafi menjadi, kalau bahasa kita sekarang apa ya, Kabais lah. Kepala Badan Intelijen Strategis, nah itu ya. Bais teh. Jadi bagian pasukan pengintainya. Pasukan pengintai kemana? Amr bin As posisinya ada di Mesir. Amr bin As tidak akan masuk ke depan. Amr bin As tidak akan memerintahkan pasukannya untuk masuk ke Libya, masuk ke Tunisia, masuk ke Aljazair, masuk ke Maroko. Ini sekarang, zaman sekarang. Sebelum ngirim istitla itu surveyor, intelijennya lah, mata-matanya. Seperti apa sih kondisi di Libya, seperti apa sih kondisi di Maroko, Aljazair dan seterusnya. Kemudian nanti kembali. Intelijen dan strategis lah menjadi supplier analisis dan data ke Panglima.
Panglima. Kabais sekarang siapa Kabais? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu. Dulu kabaisnya adalah Uqbah bin Nafi. Umur 21 tahun sudah menjadi seorang kepala badan intelijen dan strategis, memimpin pasukan pengintai. Dan pasukan pengintai ini adalah pasukan yang, kalau simbolnya intelijen gimana? Simbolnya intelijen itu kalau berharga, kalau sukses tidak dipuji, kalau gagal caci maki. Kalau sukses tidak dipuji, karena orang nggak tahu kesuksesannya ada peran mereka bekerja di dalam senyap. Tapi kalau gagal, oh itu yang paling diserang. Gimana sih intelijennya itu nggak berhasil dan seterusnya. Dan nyawa sudah jadi taruhan karena Uqbah bin Nafi ini menjadi pasukan pertama atau orang yang pertama datang ke wilayah-wilayah Afrika Utara. Surveyor datang di usia 21 tahun. Kita 21 tahun baru bisa apa? Dahsyat luar biasa. Ternyata bukan hanya sekedar akil baligh, tapi keberanian, kecerdasan, kejelian dalam menganalisa. Bukan hanya sekedar melihat. Kalau melihat kita bisa melihat, oh di masjid ada begini, oh orang-orangnya seperti ini, tapi menganalisa kebiasaan orang sini seperti apa sih, oh perempuannya seperti ini, oh kondisinya begini, anak-anaknya seperti apa sih, dilaporkan ke Uqbah bin Nafi. Dan dengan analisa ini, dengan supplier analisis ini, Uqbah bin Nafi bisa memutuskan kapan kita bisa menyerang, kapan kita bisa masuk, siapa saja pemimpin yang bisa ditentukan. Ini sosok Uqbah bin Nafi. Dan karena Amr bin As melihat kalau Uqbah bin Nafi ini punya kemampuan untuk menjadi pemimpin pasukan, awalnya menjadi pemimpin pasukan pengintai, tapi setelah itu ditugaskan oleh Amr bin As untuk ekspansi. Kalau kemarin hanya sekedar pengintai, kalau sekarang membawa pasukan, jadi apa namanya, komando, bukan sekedar kepala staf. Jadi komandonya. Kan biasanya kalau komando mah di sininya beremnya, ada merahnya. Nah, ekspansi ini yang dahsyat luar biasa. Dari Libya hingga Maroko membawa pasukannya itu 7 bulan. Kalau kita lihat peta, Libya ke Maroko bawa pasukan untuk membebaskan Afrika Utara hanya dalam waktu 7 bulan. Hanya dalam waktu 7 bulan bisa dibebaskan. Di satu sisi hebat, cepat, hebat. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang justru jadi sebab Uqbah bin Nafi itu dikoreksi oleh orang berikutnya. Ini sudah biasa. Orang pertama atau generasi awal, perintis, itu sifatnya mereka pokoknya mah dibabat, cepetlah pokoknya mah nerobos. Urusan rapih atau ente kayak ada bagian manajer pokoknya mah yang ngaturnya. Pokoknya mah bongkar. Itu karakter Uqbah bin Nafi. Pokoknya mah buka jalan. Cepet memang. Selama 7 bulan dari Libya sampai ke Maroko itu dikuasai oleh umat Islam. Tapi kecepatannya ini tidak tidak diselaraskan dengan punggung yang terjaga dari musuh. Artinya maju ke depan, kuasai. Punggungnya tidak dijaga, sehingga orang yang tadinya sudah ditinggalkan itu akhirnya berbalik jadi musuh. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh generasi berikutnya, karena di zaman Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, jangan dulu diteruskan. Uqbah bin Nafi jangan dulu meneruskan sampai ke sana. Amankan dulu punggungnya, amankan dulu belakangnya. Diganti Khulafaur Rasyidin berganti. Umar bin Khattab meninggal, naik Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan kemudian diganti Uqbah bin Nafi, tidak lagi menjadi komandan karena Utsman bin Affan punya strategi yang berbeda. Maka setelah itu muncullah sosok yang berikutnya, namanya Musa bin Nusair. Kita sedang cerita apa sekarang? Tokoh yang membebaskan Afrika Utara.
Karena kalau bukan karena Afrika Utara, kalau bukan karena Allah dan karena bukan kaum muslimin membebaskan Afrika Utara, nggak akan ada ceritanya kaum muslimin bisa sampai ke Andalusia. Musa bin Nusair. Hadirin rahimakumullah. Afrika Utara dari mulai Libya, Aljazair, Maroko itu dihuni oleh penduduk asli bangsa Barbar atau bangsa Amazigh. Memang mereka kalah dalam pertempuran melawan Uqbah bin Nafi, tapi mereka belum mendapatkan suplai yang cukup dalam masalah agama. Akidahnya belum kuat, akidahnya belum matang, tapi sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Pendekatannya Uqbah bin Nafi itu lebih ke pendekatan militer. Uqbah bin Nafi kemudian dicabut, tidak lagi dijadikan pemimpin, dan tolong bayangkan, usaha Uqbah bin Nafi selama 7 bulan yang berhasil menguasai Libya sampai Maroko itu kandas. Ini murtad, balik lagi ke basis, balik lagi ke markas, ke Kairo, Mesir. Jadi ternyata cepatnya bagus, tapi di sisi yang lain cepatnya kalau tidak diiringi dengan dakwah, antara jihad qital dengan jihad dakwah harus selaras. Karena kalau ngangkat senjata terus-terusan nggak pakai dakwahnya, nggak pakai pendekatan apa kalau sekarang tuh seperti zaman Indonesia dulu zaman Timor Leste. Kalau pendekatannya militer, akhirnya pengennya lepas. Tapi kalau pendekatannya pendekatan dialog, pendekatan dari hati ke hati, seperti Aceh misalkan, dulu ada daerah operasi militer. Uqbah bin Nafi pendekatannya pendekatan militer, tapi ternyata akhirnya banyak yang balik lagi ke masa lalu. Inilah yang kemudian dianalisa oleh Musa bin Nusair. Musa bin Nusair punya strategi yang berbeda. Kalau Musa bin Nusair strateginya alon-alon asal klakson. klakson. Alon-alon sih tapi klakson wae. Musa bin Nusair lahir di Palestina. Dan Musa bin Nusair inilah yang mengembalikan semua wilayah-wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Uqbah bin Nafi'. Tapi lihat tahunnya, 82 Hijriyah sampai 89 Hijriyah, ekspansi dari Libya ke Maroko. Kalau tadi 7 bulan dari Libya ke Maroko, kalau ini 7 tahun. Tapi yang 7 tahun inilah yang membuat sampai sekarang Afrika Utara menjadi negara-negara muslim. Jazair mayoritas muslim, Maroko mayoritas muslim, Libya mayoritas muslim, Tunisia mayoritas muslim, awet sampai sekarang. Dan boleh jadi inilah yang menyebabkan kenapa Islam di Indonesia masih tetap awet sampai sekarang. Karena dulu pendekatannya bukan pendekatan militer, pendekatannya pendekatan dagang, pendekatan dakwah, pendekatan akhlak, pendekatan menikah, Sunan atau Wali Songo menikah dengan anaknya raja, putri raja, sehingga awet sampai sekarang. Memang lama, dari abad ke-7 lama sampai akhirnya jadi Indonesia, sampai akhirnya jadi Samudra Pasai dan seterusnya, lama. Tapi seringkali yang lama itulah yang awet, yang alon-alon asal kelakon itulah yang biasanya akan lebih langgeng. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena biasanya tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Terlalu cepat juga jatuhnya. Bagus cepat. Terus ada hari kita mah kudu cepat-cepat nikah. Jadi kadinya. Entahlah, kita pertengahan saja, seimbang saja di waktu yang tepat. Nah, Musa bin Nusair mengembalikan wilayah yang dikuasai oleh siapa tadi? Uqbah bin Nafi dalam waktu 7 tahun. Pelan sedikit diajarkan Islam, datang lagi sedikit diajarkan Islam, penaklukan lagi diajarkan Islam. Jadi tipe seorang
manajer sekaligus seorang pemimpin, seorang leader. Jadi seimbang sosok Musa bin Nusair. Tapi bukan berarti Uqbah bin Nafi itu tidak istimewa dibandingkan Musa bin Nusair. Selalu kalau pelopor, perintis, mereka punya kelebihan, tapi juga ada sisi yang harus dikoreksi, diperbaikinya. Lahir tahun 19 Hijriah di Palestina. Orang Palestina yang menaklukkan Afrika Utara. Kapan orang Afrika Utara yang akan membebaskan Palestina nanti? Ini tinggal nunggu orang Indonesia untuk menaklukkan Palestina, insyaallah. Nusair, ayahnya Musa, itu masuk Islam setelah perang Yarmuk. Siapa yang memimpin perang Yarmuk? Kaum muslimin yang memimpin perang Yarmuk? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, panglima militer, menang dalam perang Yarmuk. Ayahnya Nusair itu kemudian dibawa ke Madinah. Di Madinah, Nusair ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah Nusair kemudian membandingkan Khalid, Abu Bakar. Khalid, Abu Bakar. Memang sama-sama sahabat Rasulullah. Kata Nusair, memang bagus Khalid bin Walid dengan kekuatan militernya, tapi saya lebih cocok dengan gayanya Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang diajarkan oleh Nusair ke anaknya Musa bin Nusair, yang akhirnya berpengaruh kepada karakter dan kepemimpinan Musa bin Nusair ketika beliau menaklukkan Afrika Utara. Jadi pengalaman dari orang tuanya yang diwariskan ke anaknya, akhirnya anaknya berdasarkan pengalaman orang tuanya, Khalid atau Abu Bakar, Khalid atau Abu Bakar. Musa bin Nusair dua-duanya. Menaklukkan Afrika Utara seperti Khalid bin Walid, tapi dengan kelembutan hatinya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya awet Afrika Utara sebagai negara yang mayoritas Muslim. Dan Nusair ini diangkat oleh Muawiyah, jadi umurnya sangat panjang dari sejak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian dinasti Umayyah. Di zaman Muawiyah kemudian diangkat menjadi kepala pasukan pengamanan, Pamkhol, pasukan pengamanan khalifah, bukan Pampres. Pasukan pengamanan Muawiyah, kepala pasukan pengamanan Muawiyah. Bagaimana perasaan Musa, anaknya, saat ayahnya dilantik menjadi orang istimewa, tangan kanannya khalifah Amirul Mukminin Muawiyah? Pasti ada engagement, ada ikatan yang kuat. Luar biasa umat Islam. Memang bapak saya dulu menjadi musuhnya Khalid bin Walid, tapi bapak saya diperlakukan baik oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan sekarang bapak saya yang dulu menjadi musuhnya Khalid bin Walid sekarang masuk Islam. Sekarang bapak saya menjadi kepala pasukan pengamanannya Muawiyah. Ada ikatan batin tersendiri dengan dinasti Umayyah yang membuat Musa bin Nusair ini sangat ingin membalas jasa kepada dinasti Muawiyah. Kisah penaklukan Afrika Utara tadi kita sampaikan. Penaklukan Afrika Utara ini banyaknya itu dilakukan di zaman khilafah Umayyah. Kalau sampai sini ke khilafah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tapi tambahan kesananya di zaman khilafah Umayyah, termasuk Andalusia. Kalau kita cerita Andalusia, di zaman kapan sih Andalusia itu unggul? Di zaman dinasti Umayyah. Rasulullah, sahabat, Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya di zaman dinasti Umayyah. Musa bin Nusair, ayahnya menjadi kepala pasukan Muawiyah di usia 28 tahun. Musa bin Nusair diangkat oleh Muawiyah untuk menjadi pemimpin armada laut. Dan saat berganti kepemimpinan, saat berganti khalifah di dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Marwan memecat Musa bin Nusair, dan Abdul Aziz bin Marwan saudaranya mengangkatnya kembali. Terus begitu diangkat. Nah, sementara yang kita kenal dalam penaklukan Andalusia ini, siapa yang menaklukkan Andalusia? Kita kenal dengan nama Tariq bin Ziyad. Sosok yang bernama Tariq bin Ziyad.
Kita kan cerita Uqbah bin Nafi, kita cerita Musa bin Nusair. Di mana munculnya sosok Tariq bin Ziyad? Sosok Tariq bin Ziyad ini insya Allah akan kita ceritakan saat kita masuk ke kisah tentang penaklukan Andalusia. Yang mengangkat Tariq bin Ziyad adalah Musa bin Nusair. Jadi komandan perangnya itu, panglimanya Musa bin Nusair. Tariq bin Ziyad itu salah satu jenderal bintang di bawah Musa bin Nusair. Tapi kalau kita lihat situs sejarah yang sekarang diabadikan namanya itu atas nama Musa bin Nusair atau atas nama Jabal atau atas nama Zaid Tariq bin Ziyad? Atas nama Tariq bin Ziyad. Ini ada selat Gibraltar. Gibraltar aslinya dari bahasa Arab, hanya lidah orang Eropa susah untuk mengucapkannya. Aslinya Jabal Tariq, Jabal Tar, Gibraltar. Jadilah selat Gibraltar. Aslinya Jabal Tariq, gunungnya Tariq, gunung tempat Tariq bin Ziyad membuat markas. Padahal yang menjadi komandan tertinggi adalah Musa bin Nusair, tapi gunungnya diabadikan dengan nama Tariq bin Ziyad. Kira-kira apa sih nilai terbesar dari sosok yang bernama Musa bin Nusair ketika kemenangan besar penaklukan Andalusia? Situsnya atas nama bawahannya. Nilai apa yang bisa kita ambil dari sosok Musa bin Nusair? Kan saya yang jadi panglimanya. Kenapa situsnya atas nama bawahan saya? Atas nama saya dong. Harusnya ini selat atau gunung Musa bin Nusair. Jadi namanya Jibal Mus. Bukan Gibraltar, Jibal Mus, Jabal Musa bin Nusair. Apa nilai terbesar dari kisah Musa bin Nusair yang membiarkan situsnya atas nama bawahannya Jabal Tariq? Ikhlas. Dari mana belajarnya Musa bin Nusair keikhlasan? Dari cerita sang ayah. Sang ayah bercerita tentang keikhlasan Khalid bin Walid. Saat dalam perang Yarmuk, Khalid bin Walid sedang memimpin, Umar bin Khattab yang jadi khalifah kemudian nulis surat. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau sudah terima surat ini wahai Khalid, serahkan tongkat komandomu, berikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Diserahkan tongkat komandonya ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian banyak yang nanya, Khalid, engkau kan jenderal, sekarang jadi tamtama, bintara, sekarang engkau bertarung jadi barisan prajurit. Kata Khalid bin Walid, saya berjuang bukan karena Umar, saya berjuang bukan karena pangkat, saya berjuang karena Allah. Dimanapun Allah menempatkan saja saya siap. Musa bin Nusair terinspirasi dari dua tokoh, Khalid, Abu Bakar. Khalid dengan strategi militernya yang luar biasa, Abu Bakar dengan kelembutannya, Khalid dengan keikhlasannya, sehingga Musa bin Nusair walaupun komandan tertinggi, sok Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad yang akhirnya memimpin pasukan terbesar untuk menaklukkan Andalusia. Namanya yang dikenal Tariq bin Ziyad. Padahal di balik Tariq bin Ziyad, di belakangnya ada Musa bin Nusair. Insya Allah di pertemuan berikutnya, kalau kita ada umur, mungkin bulan depan, saya minta izin di Rabu ketiga tidak bisa hadir karena insya Allah akan berangkat umroh. Jadi kalau ada umur kita lanjutkan di Kamis pertama, insya Allah Kamis pertama bulan April, insya Allah kita akan lanjut ke bahasan berikutnya tentang detik-detik pembebasan Andalusia, kesulitan pembebasan Andalusia dan bagaimana perjalanan